Oke, baik semuanya. Mudah-mudahan kalian semua sudah paham dari sekilas yang saya jelaskan. Eh, Langsung saja kita akan memulai tutorial, yaitu kita akan membuat website ya, website sederhana komersial e-commerce ya. Eh, Langsung saja kita mulai. Ya, sebelumnya saya ingatkan lagi kita akan membuat website seperti ini. Oke. Nah, pada pembuatan website ini di sini saya menggunakan Visual Studio Code yang mana langsung saja saya coba buka, atau kalian bisa juga menggunakan Sublime dan editor lainnya seperti Notepad++ dan Visual Studio, Microsoft Visual Studio. Di sini saya menggunakan Microsoft Visual Studio Code dan saya memakai beberapa ekstensi antara lain yaitu seperti Live with Server. Yang ini sangat berguna sekali nih. Jadi kita tidak perlu reload terus halaman website kita cukup tekan save, nanti akan terreload otomatis oleh ekstensi ini. Lalu di sini saya menggunakan bracket juga. Bracketnya ini sebagai penanda dari bracket nih. Bracket ini atau kita bilang tanda kurung awal ya. Jadi dia setiap bracket akan berbeda warnanya dan hanya sama oleh pasangannya atau kurung penutupnya. Lalu di sini saya menggunakan CSS Fix. Jadi nanti kita cukup tekan kontrol pada kelas kita, nanti kita akan langsung dialihkan ke CSS tersebut. Jadi kita sangat gampang untuk mengeceknya. Lalu di sini saya menggunakan material iconnya item sebagai penanda kalau kita misalnya buatnya ekstensi CSS akan keluar icon seperti ini dan lain-lain. Sungguh sangat banyak ikonnya. Jadi tidak membuat kita bingung saat memilih file yang akan kita buka. Lalu di sini saya juga menggunakan Sublime Text Keymap. Jadi sangat membantu kita seperti kita menggunakan Sublime ya. Cukup kita buat kata awalnya atau apa, tinggal enter nanti akan keluar. Seperti kita misalnya mau buat HTML, struktur dari HTML tersebut kita cukup ketik HTML, maka nanti akan keluar dikoreksi oleh apanya. Lalu untuk lalu yang terakhir itu saya di sini untuk memakai Beautify, yaitu sebagai mempercantik aja kode yang akan kita buat nanti supaya tidak terlalu mati warnanya. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini kita membuat dulu struktur dari HTML yang akan kita buat. Ingat, eh, sebaiknya ketika kita membuat website, yaitu kita membuat sebuah file HTML-nya. Saya buat dulu di mana saya akan letakkan file tersebut. Di sini saya akan buat filenya itu di tempat saya biasanya. Di sini, oke. Web design misalnya saya buat. Oke. Nah, disarankan untuk memulai membuat web itu kita awali dengan sangat disarankan untuk mengawalinya dengan membuat struktur HTML-nya dulu. Di sini kita cari dulu struktur HTML-nya atau langsung saja kita ketik. Oke, di sini disarankan namanya itu index.html karena biasanya setiap website itu diawali dari index dulu. Oke. Nah, di sini karena HTML sudah menggunakan HTML5, jadi nanti kita tengok perbedaannya. Oh, sepertinya belum bisa berubah. Oh, saya salah mengetik doc. Nah, cukup kita ketik doc di Visual Studio, maka struktur dari HTML5 bisa kita lihat di sini, yaitu ada HTML length, titelnya langsung ada keluar. Nah, seperti inilah struktur dari HTML5 yang terbaru. Sebelumnya akan sangat panjang di sini kalau kita menggunakan HTML yang sudah lama, yaitu bukan HTML5 lagi. Bisa kita lihat di sini ada angka 5 menandakan bahwa sudah menggunakan HTML5. Nah,
langsung coba kita praktekkan. Kita buka open web lib server. Oke, coba kita buka dulu open. Oh, sedikitnya ada kesalahan. Kita buka dulu meski foldernya. Kita coba buka ulang. Nah, oke, kita lihat perubahannya. Oke, kita langsung diarahkan. Nah, ini dia berikut. Nah, ini website yang akan kita buat, dan ini merupakan web yang akan kita buat bersama-sama ya. Nah, ini dia. Ini karena saya menggunakan Opera, kita bisa menginspeknya, yaitu dengan klik kanan lalu inspect elemen. Kalau di Google pun sama. Nah, karena di Opera saya menggunakan Ctrl Shift C untuk inspeknya. Nah, kalau kawan-kawan menggunakan browser lain seperti Google bisa menggunakan Ctrl C. Oke. Berikut ini dia struktur dasar dari website yang tadi. Bentar. Nah, ini dia script yang langsung tertanam di web kita jika kita menggunakan lab server tadi. Jadi ini merupakan JavaScript-nya. Nah, dengan ini sedikit contoh dari JavaScript. Kita bukan membuat yang seperti ini, kita nanti akan beda membuatnya, yaitu nah, kita buka. Ini dia merupakan struktur dasar dari HTML kita tadi, di mana terdiri dari head, lalu ada stylenya. Ini sepertinya langsung terbentuk, seharusnya tidak, karena mungkin dari Visual Studio-nya. Oke, lalu di sini ada body. Nah, kita akan banyak bermain di body nanti. Di body ini kita akan banyak bermain untuk membuat konten-kontennya. Di head kita hanya mengubah titelnya sama link beberapa link yang kita perlukan seperti CSS dan Bootstrap nanti yang akan kita gunakan. Oke, langsung titel ya. Untuk titelnya kita coba ubah. Di sini kita ikuti seperti ini karena ini kita buat website dengan namanya Lindir. Coba kita ubah dengan Lindir. Maka secara otomatis tanpa perlu mereload, fungsi dari lab servernya akan mengubah halaman dari judul dari tab kita, yaitu Lindir menjadi Lindir. Oke, yang sebelumnya dokumen. Nah, untuk tutorial kali ini kita hanya membutuhkan seperti pembungkusnya itu ya. Untuk tagnya itu seperti div, kita menggunakan div, section, sama ada nav dan lain-lainnya, tag dan heading pasti utama. Oke, coba kita langsung tes. Kita klik di sini tag H. H itu heading, dimana di dalam HTML ini heading itu dia 1 sampai 6, dimana kalau heading 1 itu dia merupakan ukuran yang paling besar dari heading lainnya. Misalnya kita buat belajar desain web. Oke, maka secara otomatis akan berukuran seperti ini. Coba kita ubah ke H3, maka akan mengecil. Begitu juga sampai H6. Nah, dia akan lebih mengecil. Biasanya kita akan menggunakan H1 kalau tidak pun H2. Nah, untuk pembungkus kita coba buat sebuah section dulu. Saya sarankan section kita membuatnya itu di awal section. Kenapa? Section nanti akan berfungsi untuk kita membuat navbar, yang nanti navbarnya itu akan scroll secara otomatis ke tujuan yang kita inginkan. Maka di sini section itu sebagai pembungkus juga ya, kita anggap, dan nanti isinya hanya ID saja, ID untuk, dan beberapa kelas sebagai penanda ini komponen apa. Oke, lalu kita buat div nanti di sini. Kita div. Nah, div ini dia sebagai pembungkus yang seperti saya bilang.
Nah, pembungkus ataupun ya pembungkus dari penyatu komponen kita yaitu ada H1 misalnya sama nah nah kalau kita perhatikan di sini dia ada div ya, untuk sementara tidak ada bedanya antara tidak menggunakan div dengan H1, nanti akan berbeda setelah kita menggunakan CSS. Lalu ada satu lagi pembungkus yaitu namanya span. Ya, kalau kita menggunakan satu huruf saja atau satu tag heading satu, hanya sepertinya tidak terasa berbeda, tapi coba kita buat H1-nya satu lagi. Oke, tidak berbeda juga. Oke, tidak berbeda. Lalu pada saat kita membuatnya itu fix, tidak ada perbedaan juga. Nah, tapi sebenarnya ini dalam satu kesatuan. Jadi sangat tidak disarankan menggunakan span untuk membungkus. Kita membuatnya itu div supaya dia tidak menjadi satu kesatuan dalam satu baris. Nah, kalau dia span tadi dia menjadi satu baris, kalau div ini dia bisa berbaris-baris di dalam satu pembungkusnya ini. Jadi kurang lebih seperti itu, kita akan kebanyakan menggunakan div. Dan span itu biasanya kita akan gunakan nanti kalau kita membuat sebuah icon, mengimport sebuah icon dari font Epson. Oke, lebih kurang seperti itu. Nah, langsung coba kita tes membuat HTML sudah ada, tinggal kita untuk mempercantiknya itu kita bisa menggunakan CSS. Langsung saja kita coba, yaitu di sini kita buat style.css. Nah, di style.css ini ada dua cara untuk membuat atau mendesain website kita tuh menggunakan CSS ini, yaitu bisa kita buat dalam file baru seperti yang baru saya lakukan ini, atau bisa kita buat langsung di dalam website kita tersebut. Ini kita buat ini stylenya itu di atas misalnya seperti ini. Oke, nah lalu langsung coba kita buat body, maka backgroundnya itu kita ganti. Backgroundnya itu background colornya yaitu berwarna merah. Nah, dia akan langsung otomatis tertukar. Lalu untuk membedakannya lagi bisa kita buat itu di dalam tagnya ini, seperti misalnya di div ini bisa langsung kita langsung ubah, yaitu misalnya background color red. Nanti dia tidak akan berubah, pensilnya blue. Kita isi dulu ya. Div ini dia kalau tidak diisi dia akan kosong, kecuali kita kasih height di sini misalnya 200 pixel dan 300, width-nya kita kasih 100%. Tidak berubah juga, coba kita kasih sedikit kata-kata di sini. Nah, maka dia akan langsung berubah dan seperti ini kurang lebih. Nah, kita bisa membuatnya itu di dalam, pertama itu di head-nya ini bisa kita buat dengan menambahkan tag style, lalu bisa kita buat di dalam setiap tag. Sangat tidak disarankan kita buat di dalam setiap tag ini karena akan memperlambat dari proses pengerjaan kita nanti. Oke. Selanjutnya itu yang kedua, kita akan membuatnya itu di dalam, sebentar dulu, kita akan membuatnya itu di dalam file tersendiri yang nanti akan kita hubungkan. Oke. Nah, langsung berubah dia menjadi putih lagi. Kita ubah di sini bodinya, kita gantikan tadi berwarna merah. Langsung saja kita coba lagi. Background colornya berwarna merah. Nah, tidak akan berubah
Kenapa? Karena di sini belum kita linkkan. Jadi kita mesti melinkkannya dulu. Ini stylenya ini. Nah, perbedaan lagi di HTML sebelumnya dan HTML5, kita kalau di HTML5 ini harus membuat tipenya. Sedangkan di HTML biasa sebelumnya kita harus membuat tipe dari link tersebut, apakah dia JavaScript ataupun teks CSS. Cukup di HTML5 kita tidak memerlukan itu, kita hanya memerlukan style sheet dan header sebagai melinknya. Lalu bagaimana cara melink file tersebut? Yaitu kita cukup membuat pertama itu di mana letak dari posisi style.css. Di sini kita buat dalam satu folder yang sama, jadi kita cukup membuat nama filenya saja, yaitu style.css. Maka pada saat kita save, otomatis akan langsung berubah menjadi berwarna merah. Lalu coba kita buat sebuah folder tersendiri, yaitu kita kasih nama foldernya itu assets. Lalu kita kasih lagi yaitu untuk CSS-nya. Langsung kita open stylenya ini coba ke CSS. Maka pada saat kita save akan berwarna putih karena linknya tidak terbaca. Nah, pada saat kita klik Ctrl dan klik kiri mouse, maka disuruh meminta membuat filenya. Nah, untuk mengatasinya, pertama itu kita lihat posisinya. Posisinya ini, style CSS ini berada dua folder setelah folder yang kita sekarang ini, yaitu di folder web design. Nah, untuk itu kita memerlukan membuatnya itu folder setelah ini apa, yaitu bisa kita lihat folder setelahnya itu ada asset, lalu ada CSS. Nah, langsung kita buat seperti ini. Pada saat kita klik Ctrl klik kiri, maka langsung menuju ke bodinya, yaitu artinya sudah terlink ke CSS tersebut. Maka pada saat kita save, maka langsung berubah. Jadi seperti itu inti dari penggunaan sedikit dari HTML dan CSS yang saya contohkan. Untuk JavaScript nanti deh, karena kita memerlukan JavaScript nanti pada saat konten dari website kita sudah mulai 100%.